could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dan kegiatan pengibasan materi budaya positif di sekolah yang diselenggarakan oleh para calon guru penggerak angkatan 7. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Anak Muhammad SAW. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, seluruh ibu bapak guru SD Cilengkrang yang saya hormati, serta tak lupa para calon guru penggerak angkatan 7 yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada kegiatan ini kita akan melaksanakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh para calon guru penggerak, yaitu tentang pengibasan materi diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh para calon guru penggerak, yaitu yang pertama Ibu Aan Ani Mulyani SPD, yang kedua Bapak Diksi Suherman SPD, dan yang terakhir yang ketiga Ibu Luluh Pransferi SPD. Untuk itu, untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, yang pertama kali akan dilaksanakan atau dipaparkan oleh Ibu Aan Ani Mulyani SPD. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Untuk mengawali acara kegiatan hari ini, kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu acara sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala SDN Cilengkrang. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Bapak Ibu yang kami hormati, terutama calon guru penggerak. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Pada kegiatan hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh para calon guru penggerak dari SD Cilengkrang angkatan ke-7, yaitu Ibu Aan Ani Mulyani SPD, Bapak Diksi Suherman SPD, dan Ibu Luluh Putri Pransferi SPD. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu calon guru penggerak akan ada budaya positif baik di sekolah kita dalam pelaksanaannya nanti, tidak hanya sekedar wacana atau materi saja, tetapi bisa dilaksanakan dengan baik di sekolah kita. Alhamdulillah juga bahwa SD Cilengkrang sekarang sudah mempunyai bukan calon lagi, sudah menjadi guru penggerak, yaitu Ibu Susi. Kemudian calon guru penggerak angkatan 7 juga
akan menyusul, dan insya Allah angkatan guru penggerak angkatan 9 juga akan menyusul, sehingga dengan lengkapnya kita gurunya menjadi guru penggerak, mudah-mudahan sekolah kita selangkah lebih maju, selangkah lebih di depan dari sekolah-sekolah lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk lancarnya acara ini tadi sudah dibuka dengan bacaan basmalah. Untuk selanjutnya tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mari kita simak bersama-sama paparan para calon guru penggerak angkatan 7 SD Cilengkrang Kabupaten Sumedang. Kita cermati bersama, kita laksanakan nanti bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya, motivasi dorongannya terhadap seluruh warga khususnya SDN Cilengkrang ini. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh para calon guru penggerak. Dan untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Aan Mulyani SPD. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang budaya positif di sekolah. Di sini mohon maaf sebelumnya saya tidak berniat untuk menggurui. Di sini kami para calon guru penggerak angkatan 7 hanya sharing dengan Bapak Ibu semuanya di SDN Cilengkrang ini mengenai budaya positif di sekolah. Sebelum ke pemaparan materi yang pertama, ada konsep utama di modul budaya positif yang akan kami sampaikan. Di antaranya yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam posisi kontrol maksudnya harusnya keyakinan kelas ya. Jadi yang keenam itu keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Nah di sini kebetulan kemarin kita sudah berdiskusi dengan calon guru penggerak angkatan 7 dengan guru, dengan kondisi, dan kebetulan saya di sini kebagian untuk memaparkan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kebetulan sekali sekarang kita sedang berada di kurikulum merdeka, dan ini kaitannya materi ini memang berkaitan dengan pembelajaran kurikulum merdeka ya, tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini kita juga pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan juga pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam kurikulum merdeka pun dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk pembelajaran sekarang ini memang kita menitik beratkan kepada peserta didik itu untuk peningkatan kompetensi. Jadi
dari segi kemampuan anaknya juga, dari kompetensi anaknya juga, karena kita tahu bahwa kompetensi setiap anak itu berbeda-beda, ya. Ada yang memang cepat untuk misalkan proses belajarnya, ada yang lambat. Nah, di sini kita harus memperhatikan hal-hal tersebut, ya. Jadi jangan disamaratakan, gitu. Karena memang peserta didik itu berbeda-beda, gitu ya, kemampuannya. Dan yang lebih menimbulkan di sini adalah pembuatan karakter yang memang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita tahu di sini profil pelajar Pancasila itu ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu yang ingin dimunculkan dari budaya positif ini. Jadi kita belajar melaksanakan pembelajaran dalam peserta didik supaya anak memiliki karakter-karakter profil pelajar Pancasila. Akhlaknya yang diutamakan, bukan hanya sekadar IQ-nya, bukan sekadar akademiknya, tapi bagaimana anak itu bisa memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana anak tersebut bisa menjadi seseorang yang bertanggung jawab, itu yang paling penting, ya. Karena memang dalam budaya positif ini kita memang harus dari sedini mungkin, dari anak masih kecil kita biasakan supaya mereka belajar menjadi orang atau menjadi anak yang bertanggung jawab, seperti itu, ya. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru juga. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi kita harus memang benar-benar berpusat pada murid, student center, bukan teacher center, gitu ya. Jadi ketika pembelajaran, biarkan anak yang beraktivitas, biarkan anak yang mengeluarkan pendapatnya. Jadi kita hanya mengarahkan. Kemudian ketika misalkan pembelajaran di kelas, ketika ada anak yang memang ada yang sesuatu, seorang yang unggul dengan suatu bakat yang dimiliki, kita gali bakatnya tersebut, ya. Karena di sini memang tidak memastikan bahwa seseorang nantinya ketika anak dari SD sampai SMP, SMA terus akademiknya bagus, tapi tidak menjamin kalau memang akhlaknya kurang baik, seperti itu, ya. Jadi di sini kita ingin anak itu dengan belajar berpusat kepada murid, jadi siswa nantinya memiliki akademik juga, akhlak yang baik juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Kemudian di sini juga kita belajar sesuai dengan kebutuhan. Contoh, misalkan untuk saya pribadi karena ngajar di kelas 1, ya. Ketika anak yang memang belum hafal huruf dengan anak yang sudah hafal huruf, itu harusnya dibedakan cara belajarnya, karena tidak bisa kita samakan, karena proses perkembangannya juga berbeda dengan anak yang sudah memang lancar membaca, seperti itu. Jadi kita nggak bisa memaksakan anak itu harus sekarang kamu harus bisa ini, hari ini kamu harus selesai ini. Tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu, ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan perkembangannya, karena kalau dipaksakan juga nanti ujungnya tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Mungkin anaknya juga masih nantinya akan merasa bosan, seperti itu, ya. Di sini juga kan pembelajaran paradigma baru itu dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas, intrakurikuler dan di luar kelas, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk intrakurikuler ini di sini kita belajar harus terdiferensiasi. Ada perbedaan antara peserta didik yang memang sudah lebih unggul misalnya dengan peserta didik yang memang baru bisa, gitu. Jadi untuk misalkan kita memberikan materi pembelajarannya pun kita bisa berbeda, termasuk ketika kita melaksanakan evaluasi, seperti itu harus ada terdiferensiasi. Kemudian sekarang pun untuk pembelajaran di sekolah harus diadakan kokurikuler. Seperti apa contohnya? Seperti kegiatan lapangan. Misalnya anak-anak itu jangan terpaku di dalam kelas terus. Boleh kita belajar di luar, mengenal tanaman langsung ke lapangannya, misalkan. Atau misalkan kemarin juga pernah lihat kelas 5 tentang wirausaha tentang perekonomian, ya. Kemudian anak disuruh ke
kebiasaan tersebut, nanti peserta didik akan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Sekarang untuk materi yang kedua di sini tentang disiplin positif. Sebelumnya saya mau bertanya apa yang di benak Bapak Ibu tentang kata disiplin, taat aturan. Apalagi biasanya yang terbenak yang tersirat dengan kata disiplin berkaitan dengan hukuman, betul ya. Kita mengingatnya disiplin, anak yang tidak disiplin dihukum seperti itu. Apalagi atau misalkan anak yang taat disiplin dapat reward seperti itu. Itu yang terbenak bagi saya, aturan, hukuman, dan juga reward. Nah, di sini ada kata positif. Disiplin positif itu seperti apa? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini di sini yang harus benar-benar kita garis bawahi, yang harus benar-benar kita rubah bersama. Saya pribadi pun memang untuk anak usia sekolah dasar itu punishment atau misalkan ada misalkan sanksi seperti itu memang tidak sepenuhnya bisa dihilangkan ya. Untuk kelas tinggi mungkin bisa, usia SMP, SMA mungkin bisa karena mereka memang sudah sedikit dewasa ya. Tapi untuk anak usia sekolah dasar memang tidak akan bisa berubah sekaligus. Tapi di sini kita belajar bagaimana cara mendisiplinkan anak, di mana anak itu melaksanakan disiplin itu bukan karena sogokan, misalkan ada reward atau ada ancaman, takut dimarahi, takut dihukum, atau misalkan jadi di sini kita menginginkan bahwa anak itu menerapkan disiplin positif karena memang mereka benar-benar ingin bertanggung jawab tentang apa yang dia lakukan seperti itu ya. Jadi ancaman, reward itu sedikit demi sedikit sebaiknya dihilangkan, walaupun tidak bisa dirubah sekaligus. Saya sendiri di kelas itu, anak itu dengan acungan jempol, dengan nilai 100 atau dengan pujian, misalkan dalam berikan permen itu anak sudah mulai wah semangat gitu ya. Cuman di sini kita harus sedikit demi sedikit itu agak dipungkas supaya nanti anak melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas itu memang karena kesadaran dari diri sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua, disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal ya. Kebajikan universal itu banyak Bapak Ibu ya. Seperti yang ada di profil pelajar Pancasila itu termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Hal-hal yang dibutuhkan dalam disiplin positif, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Untuk nanti keyakinan kelas nanti akan dipaparkan oleh guru. Kemudian rutinitas dalam bentuk jadwal. Nah di sini harus ada jadwal rutinitas seperti kita alhamdulillah yang sudah ada rutin seperti sholat duha. Kemudian senam juga itu termasuk salah satu kegiatan pembiasaan untuk disiplin positif ya. Kemudian nanti kita juga akan sudah dirasakan bersama ibu kepala sekolah akan literasi di hari Kamis ya. Itu jadwal itu salah satu bentuk disiplin positif juga. Alhamdulillah SDN Cilengkap sudah mulai menerapkan rutinitas dalam bentuk jadwal. Kemudian kebiasaan yang baik, misalkan gerakan untuk anak-anak supaya bisa menjaga kebersihan di kelas atau misalkan di sekolah. Misalkan setelah pembelajaran selesai, biasakan anak-anak sebelum pulang coba pungut sampahnya, buang terus sampah terus seperti itu. Nanti anak-anak terbiasa bahwa mereka akan peduli terhadap lingkungan. Teladan yang baik. Nah, untuk teladan yang baik mungkin itu timbulnya dari kita sebagai guru. Kita juga sebagai guru harus menjadi orang yang ditiru dan ditiru ya. Guru itu berarti menjadi teladan yang baik untuk para peserta didik kita ya, supaya mereka juga bisa meniru hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan seperti itu. Nah, di sini hukuman tidak membantu anak menjadi disiplin. Sebelumnya memang saya juga berpikir bahwa dengan menghukum
dihukum dia berbohong, padahal karena takut dihukum oleh guru misalkan dia berbohong seperti itu. Kemudian lebih sering menyendiri ya, karena dihukum malu, mungkin ada malu kan, apalagi kalau hukumnya depan orang lain misalnya ada rasa malu jadi menyendiri dan enggan berkomunikasi, tumbuh dengan ketakutan dan rasa bersalah, serta tumbuh dengan meneruskan lingkaran kekerasan dan hukuman ketika dewasa. Nantinya akan dulu juga saya dihukum, nanti ketika dia dewasa dia pun akan melakukan hal yang sama ke juniornya seperti itu dengan adanya hukuman. Kemudian disiplin positif menggunakan motivasi internal dalam diri untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi eksternal seperti hukuman, ancaman, segokan maupun pujian dari orang lain. Nah di sini disiplin positif itu supaya anak-anak itu tumbuhnya ada dari diri gitu, melaksanakan sesuatu itu karena memang ada dorongan dari pribadinya. Kemudian hukuman juga kan itu hukuman itu dampaknya teringat sampai kita tua pun kita akan teringat dengan apa yang namanya hukuman, terbalik dengan pujian atau dengan sesuatu yang kita pernah diurukan misalkan atau dengan guru yang lain misalkannya oleh guru ketika kita waktu SD itu jarang teringat, tapi yang teringat oleh kita sampai sekarang misalkan kita waktu SD pernah dihukum sama gurunya misalkan dicubit atau misalkan disuruh berdiri satu kaki, itu akan teringat sampai kita sampai tua. Itu dampak negatifnya seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit kita harus menghilangkan hukuman ya, dan juga punishment dibuat supaya anak melakukan sesuatu itu bukan karena ingin diburuhan seperti bahwasanya supaya tidak ingin ada sesuatu yang didapatkan. Mungkin seperti itu pemaparan dari saya tentang disiplin positif dan paradigma baru, paradigma belajar baru. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Diksi mengenai motivasi perilaku manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aan yang sudah memberikan penjelasan yang begitu bisa dimengerti. Pertama-tama saya ucapkan juga terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Moderator dan rekan-rekan guru yang lainnya. Nah Bu, biar agak rileks ya, jangan terlalu tegang atau ngantuk, kita ice breaking dulu sebentar. Nah, ice breathing ya Bu, kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian dikeluarkan secara perlahan. Nah, itu dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, mari kita mulai Bu. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Nah, untuk ice breakingnya kita akan menulis angka di udara. Sini, 1 itu sampai dengan 10. 1. Cuman menulis di udaranya itu bukan dengan tangan, tapi dengan kepala. Nah, kita menulisnya dengan kepala ya. Kita mulai dari angka 1 Bu. Ayo. Oke, kita 1. 2, kemudian 3, 4, 5, kemudian 6, 7, kemudian 8. Nah, bagus sekali Bu. 9, nah 10, 1 dan 0. Wah, beri tepuk tangan untuk kita. Nah, mudah-mudahan kita jadi lebih rileks, tidak tegang dan tidak mengantuk lagi ya. Nah, yang akan saya sampaikan adalah mengenai motivasi perilaku manusia. Tadi sebelumnya sudah dibahas oleh Ibu Aan, itu motivasi perilaku manusia. Menurut slide yang kedua. Nah,
Motivasi perilaku manusia itu menurut D.M. Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini perilaku tidak hanya anak, tapi dewasa pun ini sering dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi perilaku. Kita berbuat sesuatu itu setidaknya dimotivasi oleh menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari teori ini dapat kita simpulkan bahwa teori motivasi itu bisa ditarik kesimpulan ada 2 secara garis besar, yaitu motivasi secara eksternal atau ekstrinsik dan internal atau intrinsik. Nah, kita masuk ke dalam teori secara eksternal motivasi. Bagaimana dikaitkan dengan pendidikan? Nah, kita seringkali menjadi seorang guru itu masih menggunakan teori eksternal untuk siswa melakukan sesuatu. Setidaknya ketika kita merangsang siswa untuk melakukan sesuatu, baik itu mengerjakan sesuatu kemudian berubah menjadi lebih baik, kita mengiming-imingi dengan 2 hal tersebut. Yang pertama punishment, hukuman atau reward. Salah satu contoh di dalam kelas, anak-anak, jika kalian tidak mengerjakan, maka misalnya kalian akan membersihkan WC misalnya. Atau kalian jika mengerjakan, kalian akan mendapatkan sebuah piala. Nah, dari konsep ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu perlu dilakukan dan itu tidak baik karena orientasi perilaku mereka itu karena hukuman dan hadiah. Menurut saya, hukuman dan hadiah itu masih perlu dilakukan, namun hanya sebatas pemantik. Seperti kompor gas tuh, jika kita pertama menyalakan kompor gas itu hanya melakukan pemantik 1 kali atau 2 kali sampai apinya menyala. Nah, api yang menyala dari peserta didik ini apa? Itu adalah motivasi internal yang ada di dalam peserta didik. Untuk awalnya kita tidak apa-apa, misalnya ayo agar anak-anak semangat, bisa salah satu contoh adalah terkait dengan kebersihan lingkungan. Nah, untuk memantik mereka itu tidak apa-apa, misalnya nanti kita akan yang juara kelas terbersih akan mendapatkan hadiah bla bla bla. Kemudian yang tidak mendapatkan juara atau kelas terkotor akan diumumkan. Itu pun salah satu bentuk dari sebuah hukuman. Nah, untuk awalnya itu tidak apa-apa. Cuma jangan seterusnya dilakukan seperti itu. Tapi kita juga harus merubah pola pikir kesadaran anak. Mengapa kita harus menerapkan lingkungan bersih? Apa manfaatnya bagi mereka? Jadi tindakan mereka ke depannya itu tidak akan lagi berorientasi pada hukuman karena saya takut dihukum ataupun karena saya mendapat imbalan. Nah, kemudian untuk motivasi secara internal itu ada penelitian yang sangat menarik, Bu, bahwa dari sealam dunia itu dicatat motivator terbaik sealam dunia. Pertama 100, catat 100. Dari 100 itu kemudian jadi 50. Terus mengerucut, dari 50 itu dipilih kembali jadi 20, 10 dan 5. Dan ada satu orang Indonesia
yang masuk dalamnya. Mungkin Ibu tahu Maria Teguh dengan Golden Ways, jalan emasnya gitu ya. Tapi dalam posisi puncak nomor 1 itu masih kosong, Bu. Tidak ada namanya. Kemudian ada peserta yang bertanya, lalu siapa nomor 1 itu? Nah, nomor 1 itu adalah diri kita sendiri. Jago-jago Maria Teguh dengan kata-kata motivasinya, ketika kita tidak memiliki motivasi dalam diri, itu jalan emasnya tidak akan kita lalui. Kita akan tetap memilih jalan berlumpur kalau kita tidak memiliki motivasi internal. Nah, tugas kita lah yang harus memunculkan motivasi internal yang ada dalam peserta didik. Nah, itu sekilas mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, mungkin sekarang masih saya juga bisa kepada anak-anak masih, ayo siapa yang mau ke depan? Ah, keren Bu, nggak berantem. Ayo, nanti Bapak kasih bintang. Mulai ada tuh yang mau mengacungkan tangan. Bapak masih ciki, ngacung. Nah, ini adalah motivasi yang berkaitan dengan hadiah. Atau anu teu ngacung, atin. Pokoknya anu teu alim kabayan yang tidak mau ke depan, ayo berdiri. Sedangkan yang sudah mau ke depan, duduk. Nah, itu merupakan pendekatan dari punishment dan reward. Tapi sekarang saya mencoba untuk melakukan sugesti positif. Bagaimana cara sugesti positif? Ayo nak, kamu pasti bisa. Kadang anak-anak itu suka malu-malu. Dia bisa, cuma dia malu-malu. Nah, kita lah yang harus menumbuhkan, kita memberikan sugesti pada positif bahwa dia itu mampu. Bahkan kalau bisa, ayo sekarang Bapak, ayo dengan Bapak ke depan. Seserangan ngerjakin nanti payung. Yang penting anak merasa percaya diri, kemudian termotivasi, muncullah motivasi di dalam dirinya untuk mau mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, kita sedikit-sedikit merubah dari asalnya hukuman, kemudian penghargaan menjadi motivasi internal. Karena kita juga jangan sampai dari kecil sampai sekarang itu tertanamkan di dalam kita bahwa kita juga sekarang sampai terbawa sampai dewasa bahwa kita beribadah juga karena misalnya tenang sholat, tapi mah kayak hasil enggak, tenang udah sholat, sih neraka. Itu adalah salah satu bentuk reward dan punishment dari keagamaan. Tapi kesadarannya itu harus ditingkatkan ke lebih tinggi. Tenang sholat, karena saya butuh melakukan sholat sok merasa tenang. Tapi ketika saya sudah sholat, saya merasa tenang, nyaman. Itu menjadi sebuah kebutuhan. Jadi walaupun ada surga dan tidak ada neraka, kita tetap sholat. Ada piala ataupun tidak ada hukuman persihan WC, anak-anak tetap melakukan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan yang tadi sudah dibahas juga menjadi budaya positif. Kemudian selanjutnya Bu, materi yang kedua, nah, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia sealam dunia setidaknya memiliki 5 dasar kebutuhan. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, rasa terima kasih, kebebasan dan kesenangan. Nah, boleh ditampilkan dalam bentuk PDF-nya. Untuk kebutuhan bertahan hidup yang pertama survive. Ketika kita mendapatkan kata survive di lingkungan sekolah mungkin akan masih survive. Tapi ketika kita membayangkan masuk ke sebuah hutan, maka kita akan terbayang apa itu survive, bertahan hidup. Kalau kita masuk ke sebuah hutan, itu survive untuk kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan fisiologis atau kebutuhan jasmani. Nah, kebutuhan ini
harus terpenuhi, yang 5 ini harus terpenuhi, Bu. Ketika kebutuhan 5 dasar ini tidak terpenuhi salah satunya, maka akan menjadi sebuah permasalahan. Itu nanti mungkin akan permasalahan bagi peserta didik kita. Contoh, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup sebenarnya adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Peserta didik ini harus tercukupi dulu nomor 1. Tidak sedikit kasus bahwa salah satunya tidak terpenuhi. Jadi terlihat peserta didik kita tuh terlihat lebih pendiam atau tidak semangat. Nah, kita dalam memecahkan sebuah permasalahan itu harus diketahui dulu setidaknya ada 5 rancangan ini. Nanti ada juga terkait dengan posisi kontrol yang akan dibahas oleh Bu. Misal, nah kenapa kamu diam terus? Pak, saya pusing. Nah, dari sana kita jangan cepat-cepat menunjukkan atau memberi solusi secepatnya. Misalnya, oh kamu pusing, ini ada obat pusing, nah, tapi harus dicari tahu dulu akar permasalahannya. Nah, bisa jadi anak itu belum makan, dia jadi lalu kesemangat itu karena belum makan. Maka solusi terbaik adalah memberikan dia makan. Jadi jangan sampai salah memberi solusi sebelum kita benar-benar mengetahui apa dulu akar permasalahannya. Seperti ke dokter mau ujung-ujung nyuntik, tapi akan dicari tahu dulu. Nah, belum harus. Nah, di sanalah kita mencari informasi untuk mendapatkan sebuah solusi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis. Nah, kalau tadi bersifat jasmani, kalau ini berdasarkan kebutuhan psikologis, rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi. Makanya dalam CGP itu digembar-gemborkan pendidikan yang berpihak kepada anak. Nah, inilah yang harus kita berikan kepada mereka. Apa? Salah satunya mereka dikasihi, disayangi, kemudian dibagi dalam sebuah kelompok, kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka bekerja sama. Jadi lebih berpihak kepada anak. Tidak hanya mereka harus mengikuti apa mau kita, tapi kita mengikuti apa mau mereka dan dituntun sesuai kodratnya. Ada kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, setelah itu kemudian yang ketiga adalah kekuasaan dan penguasaan. Ini sebenarnya tidak hanya untuk anak, tapi untuk dewasa pun ini berlaku. Yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui. Nah, tidak sedikit anak, misalnya anaknya bawang-bawang tinggungan, padahal anak tersebut adalah salah satu ininya belum tercapai, sedangkan dia misalnya mau diakui. Jadi cari perhatian seperti itu. Kuno sih kedua tuai tapi ada kekuasaan. Nah, kita harus dapat memberikan solusi berdasarkan teori-teori ini. Mana yang belum terpenuhi? Jika tidak terpenuhi, usahakan kita memberikan solusi untuk memenuhi keinginannya dengan apa? Dengan pendidikan, yaitu perubahan perilaku dan pola pikir menjadi kesadaran yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau hukumannya sama, kan dulu dihukum, belum tentu kan tadi juga belum tentu jadi berubah, tapi di dalam hatinya menjadi lebih dendam, lebih agresif untuk merubah. Tapi pendidikan itu harus dapat merubah pola pikir dan kesadaran bahwa misalnya bersikap seperti itu pada temannya itu tidak dibenarkan. Ada nilai-nilai kebaikan tadi itu juga setelah dibahas, ada nilai-nilai universal. Setelah itu kebebasan. Nah, di sini juga mungkin kurikulum merdeka juga diantaranya tadi kebebasan, merdeka,
mereka yang seperti apa. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Nah, kita kalau dulu menganggap bahwa peserta didik adalah kertas putih yang akan kita warnai kumaha urang, rek dihidungkeun, rek dibereungkeun, rek dikonekkeun, itu tergantung orang tua atau gurunya. Atau menganggap anak itu adalah sebuah wadah kosong, akan diisi air putih, air kopi, air susu, itu tergantung guru orang tua. Tapi di dalam pendidikan ini kita menganggap bahwa anak adalah sebagai benih yang memiliki karakternya. Seolah-olah dalam sebuah kelas itu ada benih padi, ada benih jagung, ada benih cabai, dan kita gurunya adalah petani yang harus membimbing tumbuh kembang berdasarkan karakter benih tersebut. Dan sekolah adalah tamannya, lahan untuk berkembang. Kita harus membedakan karakter padi dan karakter jagung. Karakter padi itu tempat tumbuhnya harus lembab, karakter jagung harus kering. Itu juga dengan anak-anak kita, ada yang memerlukan motivasi yang lebih. Ayo untuk payah dicarekan, mau dicarekan terus, tapi kudu dicarekan, karek mau ngerjakan. Nah, itulah yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, hiburan, healing atau healing. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Nah, saya pernah belajar dulu di perkuliahan sebuah teori mengatakan waktu anak bermain itu sama dengan waktu orang tua untuk bekerja. Nah, bagaimana cara kita agar menyusun pembelajaran itu berdasarkan karakter anak? Itu tadi, karakter anak itu harus senang, harus bahagia, pembelajaran yang membahagiakan anak, yang berpihak kepada anak. Bahkan pembelajaran disusun dengan metode permainan-permainan seperti itu agar anak merasa nyaman, tertawa, senang, bergembira. Disitulah kemampuan anak akan muncul. Nah, disinilah kurikulum merdeka dikembangkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Silakan untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Moderator, dan Bapak Ibu Guru yang hadir pada kegiatan diseminasi dari para calon guru penggerak angkatan 7 ini. Kemudian sebelum ke materi, kita akan ice breaking dulu karena waktu semakin menunjukkan waktu makan siang ya. Mungkin sudah bosan. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya yaitu kita akan ngobrolnya setiap orang akan berbicara yang diawali dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Misalnya dari sini huruf A, aduh lapar kemudian hari ini lanjut ngobrolnya B apa
Cari makanan dong. Gagal kayaknya dulu gimana? Oh terakhir bucan, maklum sudah jam 12 ya Bu. Baik, sebentar ya. Yang pertama yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, tadi oleh Bu Aan, rekan saya, kemudian Pak Diksi sudah dijelaskan mengenai paradigma pembelajaran baru, kemudian oleh Pak Diksi mengenai tadi kebutuhan dasar manusia. Nah, kita di sekolah menurut teori ini kita sebagai guru memiliki posisi kontrol. Tadi dibahas bahwa setiap manusia, setiap anak mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nah, ketika seorang anak salah satunya dari kebutuhan tadi tidak terpenuhi, maka akan ada perilaku yang muncul. Misalnya, ketika tidak diterima, maka dia akan cari perhatian, ribut dan sebagainya. Nah, posisi kita sebagai guru ada 5 di sini. Nah, mungkin saya sendiri sebelum mengikuti ini, saya tidak tahu nih posisi saya tuh sebagai apa. Nah, ternyata di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru saat menghadapi siswa. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum biasanya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini contoh perkataannya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, ini menghukum. Jadi di sini misalnya ada anak ribut, tidak mau diem dan sebagainya, kemudian kita memarahi, memberikan hukuman. Nah, ini berarti kita sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kemudian ada juga guru yang membuat rasa bersalah. Nah, kalau ada anak yang berulah, kita berceramah, mengungkapkan kekecewaannya. Misalnya, ibu sangat kecewa sama kalian. Kenapa ya? Kalian teh gini. Padahal ibu teh udah ngomong begini. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Nah, untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah ini akan memberikan motivasi secara eksternal. Tapi, nah ada tapinya di sini. Ada pengidentitasannya gagal. Artinya ketika kita memberi hukuman, memberikan rasa bersalah, itu tidak akan muncul kesadaran diri, identitas dirinya sebagai apa itu tidak akan muncul. Tidak akan muncul, oh saya teh siswa, seharusnya gini. Enggak, itu tidak akan muncul. Kemudian yang kedua ini merupakan perilaku kontrol yang negatif. Berikutnya ada posisi sebagai teman. Nah, posisi teman ini biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh perkataannya, lakukan demi ibu ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, ini sebagai teman. Kemudian ada juga sebagai pemantau. Biasanya menghitung atau mengukur yang dilakukan itu. Contoh perkataannya, azan dulu ya bapak ibu ya.
Baik, dilanjutkan ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga teman. Kemudian yang keempat yaitu pemantau. Nah, biasanya yang dilakukan oleh seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai pemantau itu biasanya yang dibuat itu menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Misalnya ada anak yang ngobrol pada saat jam pembelajaran, kamu tahu apa peraturannya? Nah ini ditanyakan, mengawasi ya, bila diawasi. Kemudian yang kelima yaitu kontrol atau manajer. Nah, manajer ini yang paling baik menurut teori, karena posisi manajer ini yang akan menumbuhkan motivasi intrinsik dan akan menumbuhkan mengidentitas diri siswa itu sendiri akan berhasil. Contohnya di sini yang diperbuat yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini mengenai hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah, ini biasa yang dilakukan dan dikatakan oleh guru. Kemudian hasilnya sendiri dari masing-masing posisi tadi, yang pertama penghukum. Nah, ini tadi motivasi eksternalnya itu tumbuh memang, tapi hasilnya itu akan buruk ya, gagal identitasnya. Di sini akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Seperti tadi yang disampaikan rekan saya sebelumnya, biasanya kenangan buruk saat dihukum itu akan diberikan lagi di masa depan kepada adik kelasnya, kepada kalau jadi guru nanti ke anak muridnya dan sebagainya. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah, hasilnya menyembunyikan atau menyangkal, kemudian berbohong syaratnya. Sebagai teman akan ketergantungan, kemudian sebagai pemantau akan menyesuaikan bila diawasi, sedangkan sebagai manajer akan menguatkan watak dan karakter mereka sendiri. Selanjutnya, nah tadi posisi kontrol kita sebagai guru ketika menghadapi siswa yang kelihatannya berulang, tapi kemungkinan besar berulangnya itu karena ada satu atau dua kebutuhan dasar manusia tadi yang tidak terpenuhi. Nah, sebagai guru di sini kita alangkah lebih baiknya membuat suatu keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah ini keyakinan kelas itu apa? Nah, Bapak Ibu biasanya suka naik motor ya Bapak Ibu ya. Nah, naik motor terus pakai helm. Pakai helm teh alasannya apa? Takut polisi. Takut polisi. Nah, kalau jawabannya karena takut polisi, berarti itu namanya peraturan. Ya. Tapi kalau jawabannya supaya saya teh selamat, supaya saya teh selamat bisa ya naon. Nah, itu berarti keyakinan. Jadi itu bedanya. Nah, ketika anak juga melakukan sesuatu karena aturan, berarti ada motivasi eksternal, takut dihukum supaya dapat hadiah dan sebagainya. Tapi kalau keyakinan itu tumbuh dari dirinya sendiri. Nah, keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agamanya. Nah, bagaimana cara kita membuat suatu keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi seperti tadi, kalau peraturan tidak memakai helm pasal sekian, hukumannya denda sekian, bayar di BJB gitu ya. Terus kalau keyakinan tadi, karena saya pakai helm supaya selamat di jalan. Nah, itu jadi lebih abstrak daripada
Jadi bukan begini, dilarang makan pada saat jam pembelajaran, tapi fokus pada saat jam pembelajaran. Jadi tidak ada kata-kata negatifnya. Kemudian misalkan apalagi ya, tidak boleh lari-lari, berarti tertib gitu. Jadi kata-katanya itu lebih positif. Kemudian berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di sini ada ikut serta dari seluruh warga. Kalau di kelas berarti seluruh siswa dalam kelas. Kalau di sekolah berarti seluruh warga di sekolah itu. Kemudian ini contoh-contoh dari keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, jadi di sini tidak ada kata-kata negatif, dilarang ribut dan sebagainya. Kemudian kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Lalu keyakinan kelas 7 di sini hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah ini mungkin sekedar ini saja ya. Kemarin kelas 5 sudah membuat kesepakatan kelas yang disepakati oleh seluruh siswanya dengan cara mencatat pendapat mereka. Jadi di kelas T maunya seperti apa? Sebentar aja. Could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make up and play dumb, pretending that I need a boy who's gonna treat me like a toy. I know the other girlies wanna wear expensive things like diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on a string. This queen don't need a king. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here's gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. You get off on a 9 to 5 dream of picket fences and trophy wives, but no, I'm never gonna be, cause I don't wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. Mr. Right could be nice. Lanjut aja kan. Nah ini yang kelas 1 muridnya Bu Aan, ini kesepakatan kelas. Untuk kelas 1 karena belum bisa membaca mungkin ya Bu Aan ya. Jadi dikasih gambaran dulu di sini sama Bu Aan, kesepakatan kelasnya 1 sampai 10, lalu mereka menuliskan ulang masing-masing 1 menurut pendapatnya masing-masing, kemudian ditempelkan di papan kesepakatan kelas 1. Nah itu mengenai kesepakatan atau keyakinan kelas. Berikutnya yaitu segitiga restitusi. Nah tadi sudah membahas tentang posisi kita sebagai guru, kemudian keyakinan kelas yang dibuat oleh seluruh warga kelas atau warga sekolah untuk disepakati dan dilaksanakan. Kemudian ada juga segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Nah ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini Bapak Ibu mungkin mirip dengan posisi kontrol, tapi di sini lebih lengkap ya. Jadi
diberikan pertanyaan. Misalnya tadi Ibu lihat kalian ngobrol apa nih? Kayaknya seru banget. Nah itu ditanya terus, yang kamu tahu kalau di kelas tuh harus seperti apa sih? Nah itu jadi mereka akan menjawab nggak boleh ngobrol Bu. Nah itu tahu seperti itu. Jadi tidak ada tadi ngobrol berdiri 5 menit atau dan seterusnya ya. Jadi ada hukuman. Nah di sini langkah-langkah restitusi itu tadi seperti itu, menstabilkan identitas. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan agar anak mengetahui dirinya itu siapa, harus bagaimana di kelas. Kemudian misalnya tadi ya, tadi Ibu lihat kamu ngobrolin apa sih? Kayaknya seru pisan gitu. Terus ditanya, yang kamu tahu nih di kelas teh harusnya gimana? Tadi kan Ibu lagi nerangin, harusnya kamu gimana? Nah itu jadi diberikan pertanyaan-pertanyaan agar mereka menjawab dengan sendirinya. Harusnya saya teh memperhatikan Bu. Nah itu tahu, berarti tindakan tadi teh benar atau salah? Ditanya lagi, salah Bu. Nah kalau begitu kedepannya kamu mau gimana? Nah itu saya nggak akan mengulanginya. Jadi sampai si anak itu sendiri yang membuat pernyataan. Jadi tugas kita hanya menanyakan saja, bertanya, menstabilkan identitas. Jadi jangan mendownkan mental, karena menurut ilmu medis juga ketika anak dibentak itu saraf-sarafnya langsung rusak ya. Jadi itu secara medis dan ini secara pedagogisnya mungkin. Jadi di sini posisi segitiga restitusi ini langkah-langkahnya menstabilkan identitas. Anak harus menyadari dulu dirinya itu siapa, harus bagaimana, tindakan yang dilakukannya itu salah atau benar. Kemudian menanyakan keyakinannya untuk kedepannya akan seperti apa. Nah itu. Nah ini ada contoh video, tapi ini PDF, dilanjut aja. Nah pada saat pembelajaran ada siswa mengobrol, tepatnya saat guru menjelaskan dan memberikan informasi, sehingga siswa tersebut tidak mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru. Ini sebetulnya video, tapi karena di downloadnya PDF ya, dilanjut aja. Nah ini saat melakukan segitiga restitusi tadi, 2 anak yang ngobrol kita panggil, kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai langkah-langkah tadi sampai mereka punya menyadari kesalahannya dan punya keyakinan untuk kedepannya itu akan seperti apa. Terus yang kasus kedua, siswa terlambat datang ke sekolah. Nah ini terlambat datang sekolah. Ini ceritanya lagi lari telat. Nah ini dipanggil, lalu dilakukan sesuai dengan langkah segitiga restitusi tadi. Nah ini refleksi dari kedua anak yang dipanggil tadi, kesan-kesannya gimana tadi? Ketika ibu tanya, takut tidak? Enggak, tapi grogi. Artinya mereka punya rasa malu. Nah dari rasa malu itu akan muncul kesadaran, mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Nah ini kesimpulannya, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan demi pemaparan materi yang disampaikan oleh
kita bisa terus melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa menjadi seorang guru yang bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak didik kita semua. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini akan saya lemparkan kepada seluruh guru-guru yang ada di ruangan ini untuk memberikan pertanyaan kepada siapa saja atau boleh dijawab oleh siapa saja dari ketiga calon guru penggerak ini. Untuk pertanyaan yang pertama, silakan siapa sekiranya yang ingin bertanya. Atau sudah pas ya? Atau sudah pas? Ibu, oh iya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan kepada para calon guru penggerak berkenaan dengan keyakinan kelas. Apakah itu bisa diterapkan di sekolah kita berupa keyakinan sekolah? Kemudian kalau bisa teknik pelaksanaannya seperti apa? Apakah harus orang tua siswa dihadirkan terlebih dahulu semua, kemudian dimintai pendapatnya, atau seperti bagaimana? Itu mengenai keyakinan kelas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi berkenaan dengan pembelajaran paradigma baru, bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki kebiasaan yang berbeda. Jadi mereka itu diferent, jadi berbeda. Ya. Kemudian yang ingin ditanyakan, kalau secara teori ya, bahwa anak itu harus ditimbulkan motivasi intrinsiknya. Jadi dalam pelaksanaannya, misalnya seperti tadi Ibu Aan mengatakan bahwa kemampuan anak dalam membaca itu berbeda. Kemudian ada anak yang sudah bisa dan ada anak yang belum bisa, itu tentu saja perlakuannya berbeda. Yang jadi pertanyaan bahwa kita itu memang harus melakukan pelayanan yang berbeda kepada anak yang berbeda, tetapi bagaimana strategi kita, bahwa walaupun kita berbeda, tetapi kita memiliki tujuan yang harus hendak dicapai. Dengan terbatasnya waktu, kan kalau anak yang telat ya, maksudnya rada low gitu, itu mungkin akan memerlukan waktu yang lama. Bagaimana kita mensiasatinya supaya dalam waktu bersamaan, selesai bersama, bisa mencapai tujuan, minimal bisa mencapai tujuan molestas sedikitnya atau tidak sampai tujuan teh, sehingga kompetensi yang digariskan oleh kurikulum itu bisa tercapai. Mungkin itu yang ingin kalian tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Termasuk ini merupakan sebuah tantangan juga ya bagi para guru penggerak, calon guru penggerak gitu ya. Silakan siapa yang mau menjawab untuk pertanyaan yang pertama dulu mungkin ya, berkaitan dengan keyakinan kelas. Oh belum. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Ibu, apakah keyakinan kelas ini bisa dilaksanakan di sekolah? Bisa Ibu. Mungkin caranya bisa dengan mengumpulkan orang tua. Mungkin nanti kita membuat poin-poin
dibacakan satu-satu, kalau ada yang sama diambil jalan tengahnya, disepakati yang itu. Kemudian lalu misalkan di pembelajaran disepakatinya seperti apa. Jadi caranya mungkin ketika berhubungan dengan siswa berarti dipanggil orang tuanya, lalu dibuat poin-poin yang akan disepakatinya itu tentang apa saja, lalu disepakati saat itu juga. Seperti kemarin anak-anak itu diberikan arahan, kita mau bikin kesepakatan di kelas itu harus seperti apa, harus bagaimana, lalu diberilah kertas itu, anak-anak boleh menuliskan mau tentang apa saja kalau kemarin, karena mungkin cakupannya hanya dalam kelas ya Bu. Terus mereka menuliskan ada yang nggak boleh makan, nggak boleh ngobrol, nggak boleh berkata kasar seperti itu. Lalu sama saya suruh nempel, dibacakan satu-satu. Lalu ada yang ada yang tidak disepakati juga karena tidak boleh makan di dalam kelas. Nah itu, jadi ditanya di sini ada nih yang menuliskan tidak boleh makan di dalam kelas, gimana, setuju tidak? Enggak Bu, kan enak di kelas. Berarti itu tidak disepakati seperti itu. Nah nanti beberapa yang disepakati itu ditulis ulang, lalu ditempel di, kalau di kelas seperti itu. Kalau di sekolah mungkin dibuat keyakinan sekolah seperti itu. Nanti keyakinan sekolahnya diubah ke dalam kata-kata positif, tertib misalkan, kemudian fokus, tepat waktu dan sebagainya seperti itu. Jadi caranya mungkin seperti itu. Jadi dibuat poin-poinnya dulu tentang apa, lalu orang tua menuliskan pendapatnya, kita sepakati bersama seperti itu. Terima kasih. Menambahkan tadi Ibu juga bertanya apakah keyakinan sekolah bisa dibuat. Menurut saya bisa, karena kan keyakinan itu berangkatnya dari kesepakatan ya. Kalau tadi yang sudah dipaparkan oleh guru membuat kesepakatan sekolah dengan orang tua itu salah satunya. Kalau misalkan untuk keyakinan sekolah, mungkin salah satunya kan setiap kelas misalkan membuat kesepakatan kelas, kemudian habis sudah ada kesepakatan kelas, muncullah ada keyakinan kelas. Seperti yang tadi dicontohkan oleh guru, misalnya jangan terlalu banyak, misalnya setiap kelas itu ada pasti ada keyakinan kelas masing-masing. Nah dari keyakinan setiap kelas itu nanti bisa digabung. Kalau yang sama jangan dimasukkan. Yang kalau yang misalkan di kelas 1, 2, 3 ini sama saling menghargai, berarti masuk itu keyakinan kelas sekolah saling menghargai. Misalkan di kelas 1 ada rasa nyaman, di kelas yang lain tidak ada, bisa salah satunya dimasukkan seperti itu. Jadi kita diakumulasi dulu dari semua kelas. Nanti ini bisa dilaksanakan juga bukan hanya di kelas 1 dan kelas 4 yang kurikulum merdeka, tapi kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga sama. Buat kesepakatan kelas nanti dikelompokkan lagi. Misalkan di sini tidak boleh mengganggu orang lain. Berarti di sini keyakinan kelasnya saling menghargai. Gitu. Itu bisa masuk ke keyakinan sekolah nantinya. Di kelas 1 ada apa aja, di kelas 2 ada apa aja keyakinan kelasnya, nanti kita akumulasikan yang sama jangan dimasukkan lagi. Seperti itu mungkin. Terima kasih atas penjelasannya. Sehubungan dengan banyaknya masalah yang akhir-akhir ini ada di sekolah, mungkin minggu depan kita akan rapat orang tua. Nanti akan dibuatkan prediksi, tolong dibuatkan undangannya. Kita juga sepertinya perlu membuat kesepakatan sekolah sehubungan dengan sudah dipajang batas antar, tetap aja orang tua nunggunya di dalam. Terus ada apa-apa tanpa konfirmasi, jari-jari cantik bermain di media sosial, mungkin itu akan sangat berguna kalau kita buat kesepakatan. Jadi kalau ada apa-apa konfirmasi ke sekolah. Baik guru kalau sudah dikonfirmasikan lebih enak. Jadi jangan sampai masalahnya belum tentu beredar sudah, gitu ya. Jadi tapi untuk
saya mohon guru penggerak dan calon guru penggerak nanti membantu. Jadi nanti kita rapat semua hadir, guru-guru semua hadir. Nanti kita tanya sekolah ini ingin dibawa kemana, sekolah ini seperti apa, minimal seperti itu dulu mungkin. Ya nanti tolong dibantu ya. Terima kasih. Sedikit menambahkan tadi Bu, ketika tadi sebuah keyakinan sekolah dibuat, pihak mana saja yang harus terlibat atau menghadiri, itu bahwa semua pihak yang akan mendapatkan dampaknya terkait dengan keyakinan sekolah. Ketika keyakinan sekolah berarti warga sekolah, dimulai dari guru, penjaga, kemudian siswa bisa diwakili oleh orang tua dan operator, kemudian dari pihak komite juga, bahkan bisa mengundang dari pedagang-pedagang sekitar juga. Nanti kan di sana kita akan membuat sebuah keyakinan yang akan diyakini bersama, dijalankan bersama, sehingga tidak ada alasan saya tidak terlibat dalam sebuah keyakinan sekolah, kesepakatan sekolah tersebut. Mungkin itu sedikit tambahnya. Lanjut ke pertanyaan Ibu yang kedua tentang pembelajaran terdiferensiasi untuk khususnya di kelas 1 ya Bu ya. Ini juga memang salah satu bentuk perubahan yang memang saya sendiri masih adaptasi, karena sebelumnya kita belajar di kurikulum 13 yang memang menuntut anak itu harus selesai dalam satu pembelajaran dengan tujuan pembelajaran hari itu, dan ternyata kita sekarang ada perubahan kurikulum merdeka. Disinilah Bu, jadi yang saya pahami bahwa untuk kurikulum merdeka, apalagi sekarang ada 2 fase. Untuk fase A dan untuk fase A itu terdiri dari kelas 1 dan kelas 2. Jadi memang untuk pembelajarannya kita memang harus ada target. Misalkan target yang si A yang memang sudah lancar membaca dengan target si B yang belum hafal huruf, sebaiknya kita mungkin bisa ada target yang berbeda, tidak bisa disamakan seperti itu, karena proses perkembangan anak juga memang berbeda antara si A dan si B, tergantung kodrat alam, tergantung kodrat zaman. Mungkin si A kodrat alamnya tinggalnya di kota, kemudian keluarganya juga berada, mungkin dari sudah dileskan dan sebagainya, dan si B tinggalnya di kampung, kemudian jauh dari sana sini. Jadi tidak ada faktor pendukung yang bisa membuat si B itu hafal huruf. Dan di sini memang saya sendiri sebagai guru kelas 1 tidak bisa memaksakan untuk si B untuk terus mencapai target yang sama dengan si A. Jadi kita punya target sendiri di sini. Mungkin untuk kelas ketika anak belum hafal huruf, terus kita belajar selama 1 semester atau selama 1 tahun, anak sudah bisa menghafal huruf. Menurut saya pribadi itu adalah salah satu perubahan yang sangat besar. Nutadina barangkali tidak hafal naon, saya dan hafal. Itu adalah suatu poin yang kalau secara ininya dapat nilai 90 untuk si target si B seperti itu. Itu tuh juga baru yang saya pahami seperti itu untuk kurikulum merdeka, karena memang ini adaptasi juga gitu ya Bu. Kemudian nanti saya juga berpikir ini mungkin harus ada juga kolaborasi dengan guru-guru yang lain juga, apalagi sama saya dengan Bu Waria sama Bu Rini gitu, sebagai guru kelas 1. Kemudian kolaborasi juga dengan Ibu, misalnya ketika ada anak seperti ini, terus kita harus bisa bagaimana bisa mengatasinya. Tapi kalau saya sendiri pribadi dengan Bu Waria, Bu Rini, kita sudah berusaha ya Bu ya. Misalkan sudah di sini ada diferensinya gini Bu, kalau saya pribadi anak yang kan kita sudah ada pegangan, ada misalkan 4 orang siswa yang belum hafal huruf, ini diferensi belajarnya. Yang lain misalkan sudah bisa
Kemudian nanti kan ada 2 fase. Di kelas 2 itu masih tetap seperti ini, masih tetap tentang canistu, membaca, menulis, berhitung. Jadi memang seperti itu menurut pandangan saya pribadi yang saya pahami. Jadi memang ketika anak memang yang tadinya tidak hafal huruf menjadi hafal huruf, alhamdulillah itu mungkin sudah menjadi suatu perubahan yang signifikan. Walaupun misalkan nanti nilainya tetap yang ada target, ada KTP seperti itu ya, ada nilai yang kita juga tidak bisa menyamakan dengan yang si A yang sudah pesat seperti itu nilainya jadi 90, si B jadi nilainya jadi 90 juga, memang tidak seperti itu Bu. Jadi tetap aja ada nilai yang kalau misalkan diurutkan itu pasti terbawa. Cuma di sini kita punya catatan pribadi untuk perkembangan peserta didik bahwa ini anak teh sudah mulai ada perkembangan yang signifikan gitu. Yang tadinya belum bisa huruf menjadi bisa huruf. Terus kita juga perlu adanya kolaborasi dengan orang tua. Apakah peserta didik itu ada jadwal les misalnya, les baca mau di rumah mau misalkan di sekolah, atau misalkan pernah kemarin juga kami kelas 1 ya Bu ya, ada jadwal les juga itu masih berlaku juga gitu ya. Tapi karena memang sekarang saya sendiri kesibukan saya sendiri jadi mengatur waktunya, tapi alhamdulillah di setiap pelajaran di kelas dengan nilai sama. Jadi sampai sekarang alhamdulillah sudah ada perubahan yang tadinya anak tidak bisa baca, tidak bisa hafal huruf, sudah bisa hafal huruf, yang tadinya baru hafal huruf sudah mulai bisa mengingat, yang tadinya baru mungkin sekarang sudah mulai lancar. Alhamdulillah menurut saya itu sudah perubahan yang wah bagi saya pribadi sebagai guru kelas saya. Mungkin seperti itu. Terima kasih bawaannya. Kalau begitu berdasarkan pemaparan bawaan, karena memang anak berbeda, kan kadang-kadang ada orang tua gini, kalau misalnya ini anak yang baru bisa ABCD kita kasih juga 100, ini kasih juga 100. Tapi tadi bawaan mengatakan bahwa kita punya catatan sendiri-sendiri. Jadi mungkin itu sangat penting sebagai bukti nanti orang tua kan ini kalau nilainya 100 semua, tapi di raport atau di ranking jadi segini. Nah mungkin itu bisa di sebagai bukti mungkinnya nanti buaan atau guru yang lain kepada orang tua bahwa ini tuh 100 itu untuk mengenal guru, kalau yang lain 100 itu untuk membaca, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Berarti kita sudah mulai melangkah menggunakan kurikulum merdeka, mulai memahami sedikit demi sedikit. Terima kasih untuk semua guru kelas 1, guru kelas 4, dan calon guru penggerak, juga guru penggerak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pemaparan yang sangat luar biasa. Mohon maaf, posisi saya memang sebagai moderator, tapi karena kebetulan posisi saya juga di sini sebagai calon guru penggerak, mungkin karena belum diresmikannya gitu. Tapi sedikitnya mungkin ilmu yang saya dapatkan sudah agak lebih dari rekan-rekan yang calon guru penggerak, berkaitan dengan tadi masalah keyakinan sekolah gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Desi, dan saya hanya memohon jangan hanya melibatkan orang tua gitu, tapi tadi triknya misalkan yang diambil dari buaan cara melibatkan siswanya mau diambil dari kelas boleh, atau misalnya mau diambil perwakilan kelas yang sudah besar misalnya gitu. Setidaknya karena di dalamnya anak itu harus terlibat, dan sebenarnya yang lebih besar dominan itu yang akan nanti terlibat di dalamnya itu sebenarnya kan adalah siswa gitu. Jadi otomatis walaupun siswa mau memahami secara full atau enggak, setidaknya siswa harus tetap diikutsertakan di dalamnya, karena nanti di materi pembelajaran guru penggerak terakhir ini ada yang namanya agensi siswa gitu, dan hal itu sudah saya terapkan ketika di kelas 6 kebetulan gitu ya, untuk membuat sebuah program yaitu penghijauan sekolah. Itu saya serahkan semuanya kepada siswa, dan ternyata itu kalau saya lihat keberhasilannya lebih baik daripada dengan ajuan dari kita gitu ya. Jadi saya hanya amanat itu saja. Terus berkaitan dengan masalah pembelajaran diferensiasi,
di ruang room itu ramai sekali Bu, karena ternyata untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kalau ingin secara benar-benar kita tuh harus melibatkan pihak ketiga, psikolog. Kenapa di sekolah-sekolah yang luar biasa gitu ya, kayak sekolah-sekolah swasta itu pasti ada yang namanya psikotes ketika anak masuk. Nah, dengan adanya psikotes itu, kita selaku guru bisa memahami ini anak kemampuannya sudah sampai mana, IQ-nya seperti apa. Terus anak ini kemampuan misalkan mereka tuh lebih menyukai audio atau visual atau seperti apa. Dengan adanya psikotes itu kita bisa lebih memahami, dan disitulah kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap anak-anak. Nah, jadi sebenarnya kemarin ketika saya tanyakan ada enggak gitu materi atau teori atau aplikasi apa kata saya yang bisa mengukur psikologi anak, kan nggak mungkin gitu kayak sekolah saya gitu, kata saya gitu ya, mewajibkan orang tuanya harus melakukan psikologi terhadap anak-anak, psikotes, sementara kan itu harus bayar dengan nominal yang cukup besar. Kalau misalnya mau menggunakan anggaran dana bos, berapa gitu biaya yang harus dikeluarkan? Kalau menurut saya itu sangat keberatan sekali. Saya tuh sampai berbicara seperti itu saya sendiri gitu di room. Kebetulan sampai hari ini tuh belum ada. Nah, mungkin kalau di tingkat SMP SMA karena ada khusus guru BK, nah mereka sudah ada ilmunya, tapi itu tidak bisa diterapkan di sekolah SD ternyata Bu gitu. Ketika saya bertanya juga ke guru BK, kebetulan di kelas saya ada guru BK di SMP, minta dong gitu kayak kuesionernya atau apa yang harus diisi oleh anak-anak seperti itu gitu. Oh, ternyata nggak bisa khusus karena ini untuk anak yang SMP gitu. Untuk anak SD itu beda lagi gitu. Tapi karena di SD katanya tidak ada guru BK, ya otomatis itu kurang tepat untuk digunakan gitu. Nah, solusinya seperti apa? Saya itu sudah bertanya gitu ke instruktur, sekaligus berdiskusi gitu. Solusinya tuh seperti apa gitu ketika kita ingin menerapkan diferensiasi, tapi kita nggak bisa menggunakan psikolog gitu ya. Harus seperti apa caranya? Ya kita yang bisa melakukan sebenarnya lebih tepat itu adalah wali kelas. Nah, ketika anak masuk pertama kali, misalnya kayak kelas 1 gitu, pertama kali saya pernah melakukan sebenarnya pertama kali anak masuk langsung saya kasih soal yang nggak mungkin itu di kelas 1, misalkan tolong tulis ini ya, misalnya ini saya anak kelas 1 silakan ditulis yang bisa, yang nggak bisa jangan, yang udah bisa baca. Nah, itu merupakan untuk berdiferensiasi anak udah bisa nulisnya sampai mana, bacanya sampai mana gitu. Tapi itu hanya sekedar batas itu saja. Sedangkan untuk membedakan anak ini menyukainya audio visual atau apa, ya tetap harus menggunakan psikolog ternyata gitu. Jadi walaupun tadi kata Bu Aan hanya baru sedikit-sedikit, tapi bisa kita lakukan walaupun tidak sesempurna. Nah, untuk kelas yang jenjangnya lebih tinggi, ketika anak masuk ke kelas harus ada wali kelas itu, misalkan ya tadi kemampuan dalam bidang membaca atau menulis, misalkan takutnya anak kelas 4 atau kelas 5 ternyata masih ada yang belum baca atau nulis, bisa dilakukan. Atau apa yang diharapkan oleh wali kelasnya, misalkan dalam bidang apa, silakan diuji dulu gitu anak-anaknya gitu. Nah, bisa dengan cara seperti itu, karena nanti memang ada khusus pembelajaran berdiferensiasi untuk materi CGP ini gitu. Mungkin itu aja, mohon maaf ya, saya menambahkan Ibu mungkin gitu. Ya, apakah ada pertanyaan atau tambahan dari rekan-rekan yang lainnya atau dari para guru penggerak? Ada guru ya? Baik, mungkin menambahkan sedikit. Mungkin tadi memang berdiferensiasi itu berarti setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda ya Bu. Mungkin tambahannya kalau dari saya sendiri pernah melibatkan orang tua. Jadi di sini kita sebagai guru memberikan laporan kepada orang tua. Biasanya bahkan ada orang tua yang, Bu, anak saya biasanya pas bagi rapot nih Bu, anak saya kurangnya di mana ya, pelajaran apa yang kurang, atau di kelasnya kayak gimana sehariannya. Nah, itu kita laporkan supaya ada kolaborasi antara guru dan orang tua. Dan juga di kelas saya sendiri memang ada anak yang belum lancar membacanya Bu Susi, dan ketika anak belajar dengan temannya itu akan berbeda dengan guru. Jadi saya di sini menerapkan, kita di sini semua guru, semua murid. Jadi kalau ada teman kalian yang ingin belajar,
Bu Indri laporan udah bisa Bu lancarnya, tinggal nulis di diktenya gitu. Jadi mungkin dengan belajar dengan temannya juga anak tidak takut, tidak merasa jadi terisolasi karena dipanggil guru buat belajar baca gitu kan. Nah itu mungkin tambahan dari saya sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin Ibu itu ada tambahan atau pertanyaan dari rekan-rekan guru yang lain. Sangat menarik sekali ya, semakin siang semakin menarik. Tidak ada, kalau tidak ada berarti alhamdulillah ya, kita tutup saja mungkin kegiatan siang hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan, kita sharingkan di siang ini ada manfaat, pastilah banyak sekali manfaatnya. Yang utamanya, sekecil apapun kegiatan yang akan kita laksanakan, semoga bisa kita laksanakan, bukan hanya sebuah rancangan gitu, tapi bisa kita terapkan, kita laksanakan, kita jalankan, dan kita pertahankan gitu. Karena yang paling sulit itu yang saya rasa tuh mempertahankan dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Dan semoga kita juga bisa terus gitu meningkatkan apa program-program dan apa kekurangan-kekurangannya, sehingga program-program yang kita jalankan bisa lebih maksimal lagi, sehingga SDN Cilengkrang ini seperti harapan Ibu Kepala Sekolah bisa menjadi sekolah yang lebih terdepan dari sekolah-sekolah yang lain. Mungkin sekian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Selaku moderator saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tentunya banyak sekali kesalahan yang telah saya lakukan. Mohon maaf, baik disengaja ataupun tidak. Kita tutup saja kegiatan siang ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum billahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make up and play dumb, pretending that I need a boy who's gonna treat me like a toy. I know the other girlies wanna wear expensive things like diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on a string. This queen don't need a king. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here is gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. You get off on a 9 to 5 dream of picket fences and trophy wives, but no, I'm never gonna be, cause I don't wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. Mr. Right could be nice for one night, but then he wanna take control, and I would rather fly solo. The Snow White, she did right in her life, had 7 men to do the chores, cause that's not what a lady's for. The only thing a boy's gonna give a girl for free is activity, and I might love me some vanilla, but I'm not that sugar sweet. Call me HBIC. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here is gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. You get off on a 9 to 5 dream of picket fences and trophy wives, but no, I'm never gonna be, cause I don't wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. Sure, I'm a pretty girl up in a pretty world, but they say pretty hurts, and I don't wanna sit still. I'm a pretty girl up in a pretty world, but no, I won't sit still, look pretty. Sure, I'm a pretty girl up in a pretty world, but they say pretty hurts, and I don't wanna sit still. I'm a pretty girl up
trophy wives, but no, I'm never gonna be, 'cause I don't wanna be, no, I don't wanna sit still, look pretty. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here is gonna hold the world. Yeah, that is what I'm gonna be, because I wanna. Ya, Ayla sama Nuni, minggu kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Iya. Nah, selama 1 minggu ini nih, apa yang dirasakan setelah adanya kesepakatan sama keyakinan kelas ini? Nyaman. Kalau menurut Ayla, Nyaman, bersih, terus bersih, tidak ribut, ada lagi Nuni, dan tertib, dan nggak berantakan kelasnya kalau nggak Iya. ada kesepakatan kelas. Iya. Ada lagi mungkin? Nggak ada. Udah. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas, kelasnya jadi semakin lebih baik, Iya, nyaman. lebih nyaman, bersih. bersih ya. Ya, terima kasih ya. Ya. Ooh,